Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zaizatun Nafiah dan saya sendiri Zulfa Khairiyah akan membahas tentang jual beli saham dan bursa efek. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian: saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Bursa efek adalah pasar di mana terjadi jual beli efek dari suatu perusahaan. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut, atau bisa juga disebut sebagai transaksi produk surat berharga dari bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah. Manfaat dari jual beli saham bursa efek: yang pertama ada pengadaan pasar berkesinambungan dan sempurna. Yang kedua, mendorong untuk menabung dan mengumpulkan harta. Yang ketiga, keseimbangan harta. Yang keempat, memudahkan modal investasi. Mafsadatnya, yang pertama, kerugian terbesar dari saham adalah bahwa mereka adalah investasi yang mudah berubah. Yang kedua, sebagai pemegang saham, Anda adalah pemilik parsial perusahaan, tapi Anda adalah orang yang terakhir mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Yang ketiga, jika memiliki saham yang salah, maka beresiko kehilangan investasi. Materi selanjutnya yaitu macam-macam saham. Macam-macam saham terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, jenis saham berdasarkan besar kapitalisasinya. Kapitalisasi pasar adalah nilai saham yang dihitung atas hasil perkalian jumlah saham dengan harga pasar dari saham itu sendiri. Yang kedua, jenis saham berdasarkan fundamentalnya atau kinerja perdagangannya. Saham indikator fundamental adalah laba perusahaan, kualitas manajemen perusahaan, situasi ekonomi, dan lain-lain. Jenis saham berdasarkan fundamentalnya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, saham unggulan. Yang kedua, saham bertumbuh. Yang ketiga, saham siklikal. Yang keempat, saham bertahan. Yang kelima, saham pendapatan. Dan yang terakhir yaitu saham bertumbuh emerging. Jenis saham yang ketiga yaitu berdasarkan cara peralihannya. Terdiri atas saham atas unjuk, saham atas nama, dan jenis saham yang terakhir yaitu berdasarkan klaim atau tagihan. Terdiri atas saham biasa dan saham preferred. Hukum atau peraturan di Indonesia. Yang pertama, ada pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaannya hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Yang kedua, pasal 31 ayat 1 UU PT. Pasar modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Yang ketiga, pasal 7 ayat 2 UU PT. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Dan yang terakhir yaitu pasal 51 UU PT. Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham tersebut yang kita kenal dengan surat saham. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut perspektif hukum Islam, dikarenakan belum adanya nas atau teks Al-Quran maupun Al-Hadis yang menghukumi secara jelas dan pasti tentang eksistensi saham, maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri atau berijtihad untuk saham. Jadi dalam untuk hukumnya sendiri dia memakai hukum berijtihad gitu, berkumpul para ulama untuk mengeluarkan suatu hukum.
Nah, dalam hal ini, para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memberikan penetapan hukum saham, khususnya pada aspek jual belinya. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual beli saham, tetapi ada juga yang melarangnya, gitu. Di sini ada para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham, memberikan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud dengan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu yaitu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat serta memiliki produk yang halal. Nah, maksudnya di sini perusahaan ini tidak menentang agama Islam, tidak melenceng dari syariat Islam. Jadi perusahaannya ini terbentuk dengan adanya syariat Islam di dalamnya, begitu. Yang kedua yaitu semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Nah, maksudnya di sini adalah saham-saham yang ditanamkan atau saham-saham yang diterbitkan ini haknya sama, tidak gede sebelah atau tidak tinggi sebelah atau berbeda gitu. Jadi sama rata semua. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya praktik jual beli najasyi di bursa efek. Nah, untuk maksud dari najasyi di sini adalah praktiknya itu sistemnya najasyi. Najasyi itu rekayasa harga. Jadi maksud di sini rekayasa harga itu sengaja dinaikkan gitu. Atau maksudnya di sini adalah suatu praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang dengan maksud menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Nah, begitu maksud dari najasyi itu. Jadi seseorang itu berpura-pura menawar barang, tapi maksudnya itu menaikkan harga agar orang lain itu bersedia membeli dengan harga tersebut, gitu. Selanjutnya yaitu para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham. Yang selanjutnya adalah harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan, yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian. Yang selanjutnya ada harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya. Yang terakhir, transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran atau SARF. Selanjutnya yaitu dasar hukum saham dalam Islam. Dasar pengembangan pasar modal syariah yaitu Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dan dana syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, dan Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya, ada sejumlah persyaratan agar sebuah saham bisa dikategorikan sesuai syariah, antara lain: yang pertama, aktivitas perdagangan yang tidak dilarang dalam syariah. Jadi aktivitas perdagangan dalam lingkungan perusahaan saham ini tidak dilarang dalam syariah Islam. Yang kedua, ada jasa keuangan yang tidak mengandung riba, perjudian ataupun jual beli resiko yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian. Jadi jasa keuangan di sini tidak mengandung riba itu, terus tidak mengandung perjudian ataupun jual beli yang beresiko yang di dalamnya itu terdapat unsur tidak kepastian gitu. Ketiga, tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang jasa yang haram. Di sini tidak boleh memperjualbelikan yang barang-barang yang haram, yang diharamkan dalam syariat.
Islam gitu. Yang keempat, total utangnya lebih kecil dibanding asetnya. Jumlah keseluruhan utang berbasis bunga yang ditanggung perusahaan harus lebih kecil nilainya dibanding total nilai asetnya. Dalam hal ini, utang tidak boleh melebihi 45% dari keseluruhan nilai aset milik perusahaan. Yang kelima, saham milik perusahaan harus terdaftar di daftar efek saham atau DIS. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.